Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore terletak di sebelah barat Pulau Halmahera, Maluku Utara. Pada abad ke-13 sebelum Islam masuk, di Maluku sudah banyak terdapat kerajaan-kerajaan kecil, salah satunya adalah Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore memiliki letak yang strategis karena pada saat itu Maluku merupakan pusat perdagangan rempah-rempah seperti lada dan cengkeh, sehingga banyak pedagang dari berbagai belahan dunia datang ke Maluku untuk membeli rempah-rempah. Pedagang-pedagang yang singgah di Maluku diantaranya merupakan pedagang yang beragama Islam. Selama singgah di Maluku, pedagang-pedagang tersebut melakukan interaksi dengan masyarakat setempat sehingga mengawali penyebaran agama Islam di wilayah Maluku. Agama Islam tidak hanya berkembang di kalangan masyarakat biasa, namun juga berkembang hingga ke lingkungan keluarga kerajaan. Kerajaan Tidore yang memeluk Islam pertama kali adalah Raja Ciriliati atau Sultan Jamaluddin yang memerintah pada tahun 1495 dan masuk Islam berkat dakwah seorang ulama dari Arab. Sultan Jamaluddin melakukan Islamisasi di Tidore dengan menerapkan unsur Islam dalam kehidupan sosial. Selain itu juga mengeluarkan beberapa kebijakan yang mendukung proses percepatan penyebaran agama Islam. Salah satunya dengan membangun madrasah-madrasah dan masjid-masjid sebagai sarana pendidikan dan ibadah rakyat. Bidang politik Kerajaan Tidore. Beberapa raja Tidore yang terkenal adalah Sultan An-Mansur 1512 sampai 1526 Masehi, Sultan Saifuddin alias Jawa Kota 1657 sampai 1674 Masehi, Sultan Nuku 1797 sampai 1805 Masehi. Pada abad ke-16 Masehi, Portugis dan Spanyol datang ke Maluku. Terjadilah persaingan sengit di antara mereka. Portugis menjalani kerjasama dengan Kesultanan Ternate dan Spanyol menjalani kerjasama dengan Kesultanan Tidore. Melalui perjanjian Saragossa 1529 Masehi, akhirnya Portugis menguasai Maluku. Kejayaan Kesultanan Tidore terjadi pada masa pemerintahan Sultan Nuku 1797 sampai 1905 Masehi. Sultan Nuku bahkan dapat menyatukan Ternate dan Tidore untuk bersama-sama melawan Belanda yang dibantu Inggris. Gebrakan Sultan Nuku berhasil menolak penguasaan VOC terhadap wilayahnya dan tetap menjadi daerah merdeka hingga akhir abad ke-18. Di bawah kekuasaannya, Kerajaan Tidore menjadi sangat besar dan disegani di seluruh kawasan itu, termasuk oleh kolonial Eropa. Bidang ekonomi Kerajaan Tidore. Dalam bidang ekonomi, Kesultanan Tidore memiliki kekuatan di bidang perdagangan maritim. Komoditas utama dari Kesultanan Tidore adalah rempah-rempah, terutama pala dan cengkeh. Terdapat juga persekutuan dalam perdagangan di Tidore, yaitu Ulisiwa. Ulisiwa adalah persekutuan 9 bersaudara yang terdiri dari 9 wilayah, yaitu Tidore, Makean, Jailolo, Suwesiwu, dan pulau-pulau kecil antara Halmahera hingga Papua bagian barat. Bidang sosial dan budaya Kerajaan Tidore. Islam dijadikan agama resmi Kesultanan Tidore. Bahkan Sultan Jamaluddin membentuk lembaga kerajaan yang sesuai dengan hukum Islam dengan melibatkan ulama atau ahli agama Islam. Sejak kedatangan Portugis pada tahun 1522, banyak penduduk Tidore yang memeluk agama Nasrani. Akan tetapi, saat agama Islam mulai masuk Tidore, hubungan antar masyarakat tetap terjalin harmonis. Dalam bidang budaya, peninggalan Kesultanan Tidore adalah Istana Kie, Benteng Tore, dan Tahula. Sekian penjelasan singkat tentang sejarah perkembangan Islam di Kerajaan Tidore. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.